Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Ini hari tenang, jadi kita coba melihat berita-berita non politik, tetapi tidak sepenuhnya lepas dari dimensi politik, karena ini adalah terkait dengan harga beras hingga telur serta ayam yang naik ya. Maksudnya telur ayam. Dan ini di detik.com bisa kita lihat bahwa ada judul berita wanti-wanti BPS soal harga beras telur ayam naik. BPS mewanti-wanti sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi menyumbang inflasi tinggi pada Februari 2024. Komoditas itu diantaranya beras, cabai merah, gula pasir, telur ayam, hingga minyak goreng. Ini kita sebut hari tenang karena menjelang Pilpres, tetapi rakyat tidak tenang karena beras harganya naik. Bahkan bukan hanya beras, tetapi juga cabai merah, gula pasir, telur ayam, dan minyak goreng. Sahabat kalian, ini disampaikan oleh Direktur Statistik Harga BPS, Windiarso Putranto. Ya, BPS mengatakan telah mencatat sampai minggu kedua Februari 2024 bahwa harga beras masih mengalami kenaikan. Angka sumbangsi inflasi sampai minggu kedua Februari ini 1,65%. Kita tidak bisa berpikir secara statistik model ahli, tapi kalau kita misalnya tanya, tujuan bansos kemarin itu dikebut katanya dalam rangka membantu masyarakat ya karena ada kenaikan harga. Ini relevan, memang ada kenaikan harga. Tetapi pemerintah itu tidak saja bertugas membantu dalam pengertian kerja-kerja pemadam kebakaran. Ada kenaikan harga beras, bansos diturunkan. Pertanyaan kita kan, apakah pemerintah tidak bisa menurunkan harga beras? Apakah pemerintah tidak bisa intervensi pasar? Kalau misalnya jawabannya tidak bisa, berarti pemerintah tidak bisa melindungi rakyat. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan logis saja, ya. Dan seharusnya ya pemerintah itu ya mengerjakan ini bagaimana masyarakat tidak kesulitan untuk membeli beras. Bahkan kalau perlu tidak usah beli beras. Tapi apakah mungkin kan gitu? Ya kalau kita melihat realitas Indonesia, jangankan beras, bensin aja dinaikkan terus harganya gitu. Apalagi beras yang setiap saat dimakan ya oleh seluruh orang yang hidup di Indonesia. Bensin itu kan hanya untuk motor dan mobil. Semua orang butuh ya karena tidak semuanya punya mobil juga motor. Tapi kalau beras itu semua. Tapi kita boleh ya bayangan dan jangan pesimis bahwa suatu saat Indonesia ini memiliki pemimpin yang rakyatnya untuk makan itu nggak usah mikir ya. Rakyatnya mau makan itu nggak usah kesulitan membeli beras dan seterusnya. Lahan untuk pertanian kita luas sekali. Apa yang belum ada? Goodwill. Apa yang belum ada? Kemauan saja. Kalau sudah ada kemauan, ahli diterjunkan, kemudian disusun cara-cara untuk membuat Indonesia ini mengalami yang namanya swadaya pangan, itu akan luar biasa Indonesia. Bahkan jika dikelola dengan amanah, dengan jujur, Indonesia ini bisa menjadi lumbung pangan dunia. Ya, tapi tergantung pada visi daripada pemimpin itu sendiri. Baik, kita lanjutkan teman-teman bahwa beras kita bisa lihat untuk sampai minggu kedua ini walaupun kabupaten kota minggu kedua ini turun yang mengalami kenaikan beras dari 179 menjadi 161 kota kabupaten dengan rata-rata harga minggu kedua Rp14.166 per kilogram. Namun demikian dibandingkan rata-rata Januari beras akan menyumbang inflasi sampai minggu kedua Februari 1,65%. Kata dia dalam rapat koordinasi pengembangan inflasi yang disiarkan di YouTube Kemendagri Senin 11 Februari 2024. Ya data-data itu baguslah untuk pemerintah, tapi intinya rakyat itu bagaimana tidak sulit makan. Ya, dia juga mengatakan beras adalah komoditas penting yang andilnya cukup besar dalam perhitungan inflasi kita. Jika kita lihat trennya, harga beras masih relatif lebih tinggi dibandingkan 2023. Dalam grafik
rata-rata nasional sekitar 14.000. Inflasi beras sebesar 15,65% Januari 2024. Jadi ini terus diwaspadai. Ya sebenarnya bukan diwaspadai karena ya gimana? Ya kalau pemerintah segeralah turun gitu ya. Kalau rakyat ya gimana mau waspada kalau memang tidak punya kekuatan gitu kan. Dan sahabat kalian ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun soal beras adalah terus naik harganya. Nah, ini ada yang menarik, tulisan Evi Febrianti di Kompasiana, judulnya Pengaruh Kenaikan Harga Beras Terhadap Indeks Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial. Kita ambil pada paragraf pertama saja ya, bahwa kenaikan harga beras dapat memiliki dampak signifikan terhadap indeks kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kenaikan harga beras dapat mempengaruhi kedua hal, yaitu kenaikan harga beras bisa menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dengan pendapatan terbatas. Masyarakat berpenghasilan rendah akan kesulitan membeli beras dan bahan makanan lainnya dan dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Orang-orang yang sebelumnya berada di ambang kemiskinan mungkin akan terperangkap dalam kemiskinan absolut karena tidak mampu membeli beras yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Kenaikan harga beras dapat mengakibatkan kelangkaan pangan di daerah-daerah yang sangat tergantung pada beras sebagai sumber utama kalori. Ini bisa menyebabkan kelaparan dan malnutrisi, terutama di kalangan anak-anak. Nah, ini nih yang kemarin lupa dibahas, dibahas dalam ya program visi misi ya. So, apa salah satu capres atau capres semuanya lah mungkin lah. Ya, tapi yang paling penting tuh ya pemerintah sebenarnya, karena mereka lah yang bertanggung jawab terhadap nasib rakyat ini. Dan kelangkaan beras bukan hal biasa, karena itu bisa tadi memerangkap atau menarik secara langsung atau secara drastis orang yang diambang kemiskinan betul-betul menjadi miskin. Nah, dalam situasi jelang atau di tahun politik seperti ini, kelangkaan beras, kenaikan harga beras, itu tentu akan sangat mempengaruhi masyarakat dalam banyak hal. Terutama nanti ketika dia dapat beras dan seterusnya dengan tujuan-tujuan politik yang tidak beretika. Nah, sahabat kalian, dari fakta ini, apa yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran? Terus untuk berpikir yang terbaik bagi bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.